Mertua berselingkuh dengan menantu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selingkuhan ini menjadi faktor tertinggi kedua yang menyebabkan perceraian. Angka perceraian yang di Indonesia itu mencapai 463.654 kasus ya tahun 2023, teman-teman. Data dari Pusat Statistik Nasional. Ya. Artinya 34% ya dari jumlah itu ini adalah disebabkan karena perselingkuhan. Perlu kiranya semua kita untuk lebih aware, memberikan perhatian yang serius untuk ini. Kita berharap makin hari ke depan ini semakin banyak rumah tangga yang terselamatkan dengan upaya kita bersama. Sebenarnya apa yang menyebabkan ya kan ibu mertua ini berselingkuh atau menjadi pasangan selingkuh dari menantunya sendiri? Baik teman-teman, kita mencoba pelajari ya kasus Rozi yang berusia 22 tahun ya yang berselingkuh dengan ibu mertuanya. Nah, ibu mertuanya Raihanah berusia 42 tahun dari Serang. Kasus ini sempat viral loh teman-teman tahun 2023 yang lalu. Ya. Istrinya si Rozi bernama Norma Risma, itu berusia 22 tahun. Singkat cerita, Norma Risma ini sudah curiga ya terhadap suaminya. Ya, dia sudah membaca ada indikasi bahwa antara ibunya dengan suami ini punya hubungan spesial, ya kan? Namun si Norma Risma ini masih tetap berpikir positif. Dia berusaha meyakinkan hatinya sendiri bahwa nggak mungkin lah ya kan suamiku berbuat nekat ya dengan ibuku sendiri. Tidak hanya sampai di situ teman-teman. Sebetulnya ya si Risma ini sebelum menikah dengan Rozi, ya, Risma itu sudah sering baca chattingan ibu kandungnya itu dengan calon suaminya waktu itu ya, chattingan mesra antara pasangan kekasih. Lagi-lagi di sini seolah-olah si Norma Risma ini nggak peduli, menganggap tidak ada, ya kan? Satu tadi dia positive thinking, ya kan? Positive thinking, ya, bahwa pria yang dia cintai itu tidak mungkin melakukan hal senekat itu dengan ibunya. Artinya Risma ini sudah membaca suasana bahwa ada hubungan spesial antara ibu kandungnya dengan calon suaminya saat itu. Nah, indikasi yang sudah dia lihat itu oleh si Risma ini diabaikan. Alhasil kemudian memang mereka menikah. Perjalanan rumah tangga mereka tepat setahun, hanya setahun. Ya. Setelah setahun menikah, ya, indikasi yang kemudian mengakibatkan Norma Risma ini semakin curiga kepada ibunya dengan suaminya itu punya hubungan spesial. Hubungan kekasih gelap, ya kan? Ditambah lagi dengan sejumlah kabar dari tetangganya. Kenapa? Karena si Norma Risma ini bekerja. Jadi kalau dia pagi sampai sore dia bekerja. Si suami ini semakin leluasa dengan berhubungan dengan ibunya. Kapan teman-teman selingkuh ini terungkap? Kronologinya ini terjadi pada 16 November 2022, teman-teman. Mereka terciduk sedang berhubungan badan, digerebek oleh warga, nggak bisa ngelak lagi, ya kan? Nggak bisa bantah, ya kalau memang mereka berdua ini adalah pasangan selingkuh. Peristiwa inilah kemudian Norma mengambil tindakan, ya, dia lapor ke polisi. Selanjutnya teman-teman, laporan Norma ini kemudian ya diproses oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pada Juli 2023 keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Seterusnya kasus ini diproses hingga Mei 2024 ya, baru selang sebulan ya. Kasus tersebut itu memasuki babak baru teman-teman. Apa yang terjadi? Ya. Keduanya diputuskan terbukti berzina ya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten. Berdasarkan keputusan pengadilan negeri tersebut dengan nomor 129/PIK.B/2024 PN Serang
Majelis hakim menyatakan terdakwa Rozi bersalah dan dia divonis hukuman 9 bulan penjara. Ya kan? Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raihanah ya binti Solihin dengan pidana penjara selama 8 bulan. Kita tidak membicarakan mengapa berbeda. Oke, yang ingin kita bicarakan di sini adalah teman-teman, dari kasus tersebut kita dapatkan pelajaran. Pertama, pentingnya sikap waspada terhadap segala potensi teman-teman, ya kan? Indikasi yang mengarah kepada tindakan perselingkuhan dalam rumah tangga. Baik itu yang bersumber dari ordal, orang dalam kita, orang terdekat kita, ataupun ya kan dari pihak luar, teman kantor kah, tetangga kah, ya kan, atau lainnya. Intinya dari luar. Artinya dari luar maupun dari dalam harus diwaspadai. Lalu sikap positive thinking, itu kan bagus. Ya. Kita lihat ya teman-teman, positive thinking itu memang bagus. Tapi jangan sampai karena positive thinking itu kemudian membuka peluang, memberikan kesempatan pasangan itu berselingkuh. Mana contohnya? Kita lihat seperti Risma, ya kan? Dia kan sebenarnya udah baca chattingan mesra ibunya dengan suaminya, ya kan? Saat itu masih calon, ya kan? Dan kemudian jadi suami. Mereka sudah sangat nyata indikasi itu bahwa ibu kandungnya si Risma dengan suaminya itu ada main di belakang. Ya, pasangan selingkuh itu mereka, ya kan? Tapi si Norma Risma ini masih positive thinking. Mana mungkin sih ibuku, suamiku berbuat begitu, ya kan? Nah, itu pertanda, itu bukti teman-teman. Tidak selamanya positive thinking itu benar, baik, ya. Artinya ada kondisi yang tidak bisa dibawa positive thinking. Seperti apa? Ini indikasi sudah ada, ya kan? Apalagi fakta, ya kan? Nggak bisa dibawa positive thinking teman-teman, ya kan? Fakta itu harus ditindaklanjuti. Langsung ambil sikap, menutup kesempatan. Kalau yang memang sudah berbuat, itu meminimalisir tindakannya. Itu teman-teman, ya kan? Nah, yang kedua teman-teman, pentingnya keterbukaan dan kejujuran dengan pasangan suami dan istri. Ya. Ini dia bukti nyata ketika sikap suami tertutup dan tidak jujur berakibatkan fatal. Ya. Nah, dalam kasus ini Risma tertipu, ya, tertipu dengan penampilan suaminya. Nah, Risma nggak nyangka kalau suaminya yang dia cintai adalah pasangan kekasih ibu kandungnya. Coba teman-teman bayangkan orang ketiga dalam rumah tangga teman-teman itu adalah ibu kandung teman-teman sendiri. Bukan orang lain, ibu kandung jadi maut. Apa yang mungkin akan teman-teman lakukan? Ya, kalau itu terjadi, lapor polisi. Oke. Dalam kasus ini, Risma lapor polisi, ya kan? Ini tentu sesuatu dengan segala resiko, ya, resiko terbuka aib keluarga dan lainnya. Nah, ini upaya kuratif teman-teman. Dalam persoalan hukum ini adalah penanganan yang bersifat yuridis secara hukum. Meskipun dalam kasus yang seperti ini, teman-teman ya, tindakan lapor polisi adalah tepat. Nah, agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memberikan efek jera bagi si pelaku dan juga ya pelajaran untuk pihak lain agar mereka tidak ikutan melakukan tindakan jelek ya perbuatan jahat itu. Kasus ini teman-teman dapat kita simpulkan mertua jadi pasangan selingkuh menantunya itu dikarenakan satu adanya kesempatan. Yang kedua, mertua dan menantu mereka itu sama-sama bukan tipe orang yang jujur dan bukan orang yang setia, ya kan? Sehingga tega berbuat demikian. Yang ketiga, teman-teman, mereka tidak menghayati nilai-nilai agama. Untuk itu perlu upaya preventif atau pencegahan agar perbuatan seperti ini tidak terulang, ya kan? Dan tidak ada peluang bagi pihak lain untuk melakukan tindakan jelek tersebut. Perbuatan salah yang dibenci Allah itu. Nah, di sini ada 3 langkah penting ya
yang bisa kita upayakan untuk mencegah terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga. Yang pertama apa? Yang pertama, kuatkan komitmen suami dan istri untuk saling jujur dan setia. Yang kedua, kuatkan diri ya, terhadap godaan untuk berselingkuh. Caranya gimana? Nah, caranya melalui pengamalan nilai-nilai agama. Allah sudah menegaskan, sudah memberikan warning, dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, sesungguhnya zina itu adalah suatu pekerjaan yang keji dan jalan yang jelek. Ya, nah Quran surat Al-Isra 32. Teman-teman, mendekati saja itu sudah sangat dilarang, apalagi berbuat. Ini memang tidak terbantahkan, teman-teman. Berikutnya, bagaimana supaya kita mudah kuatkan pengendalian diri kita itu terhadap godaan selingkuh, terutama buat kita masing-masing, buat pribadi saya pribadi, ya. Kita takut berbuat jahat itu, kita takut berselingkuh itu, ya. Dikarenakan apa? Itu hanya godaan, dorongan hawa nafsu sesaat. Itu tawaran indahnya berselingkuh, ya kan? Namun sebetulnya yang perlu juga, yang bisa kita jadikan pegangan teman-teman untuk menguatkan diri kita, pasti teman-teman ingat ya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai yang dalam Al-Quran ya Allah gambarkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, ya kan? Dan apabila kamu berbuat jahat atau berbuat salah, maka kejahatan itu, kejelekan itu adalah untuk dirimu sendiri. Nah, dari dua ayat tadi, teman-teman, ayo kita renungkan sama-sama. Apakah kita memang mau, ya kan, dibodohi oleh dorongan hawa nafsu sesaat yang menawarkan hayalan indahnya berselingkuh? Ya, tentu tidak dong. Kalau sudah begitu jelasnya, ya Allah sudah menegaskan, sudah memberikan peringatan kepada kita hambanya, begitu dahsyatnya, ya kan? Dalam Al-Isra ayat 7 Allah sudah mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jelas sekali, ya kan? Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya berbuat baik itu sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, itu pun untuk dirimu sendiri. Jadi kurang apa lagi, teman-teman? Ya kan? Tentu dong kita nggak mau rugi, tidak mau mendapatkan balasan yang pedih, yang tentunya kita nggak sanggup nanti terima. Nah, hanya ada dua sisi ini, teman-teman. Ya kan? Kita ikut dorongan hawa nafsu untuk berselingkuh dengan tawaran yang fata morgana sifatnya, ataukah, ya kan, pilihan kedua yang paling bagus ini adalah seperti janjinya Allah. Ketika kita berbuat baik, perbuatan baik itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka ketika kita berbuat jahat, kita buat salah, kita berselingkuh di belakang, berselingkuh dari pasangan sahnya kita, ya kan? Itu sama dengan kita buat jahat. Artinya kejahatan itulah yang kita tanam untuk diri sendiri. Saya yakin teman-teman pun, ya kan, akan memilih melindungi diri sendiri, akan memilih berbuat yang terbaik untuk diri sendiri. Sehingga apa? Tidak akan melakukan perbuatan selingkuh. Oke teman-teman? Sepakat? Ya. Ketiga teman-teman, ya. Tutup rapat-rapat peluang pihak ketiga masuk dalam rumah tangga. Ya. Tutup rapat-rapat. Ya. Sekecil apapun peluang pihak ketiga masuk dalam rumah tangga kita. Ya kan? Oke teman-teman, kiranya dengan 3 bentuk upaya tersebut akan dapat mencegah terjadinya selingkuh, ya kan, atau tindakan perselingkuhan, atau orang ketiga masuk dalam perkawinan kita yang akan menghancurkan rumah tangga. Baik, poin penting dalam persoalan ini teman-teman, ya, upaya pencegahan ya terjadinya selingkuh dalam rumah tangga itu dengan 3 langkah. Ya. Pertama itu komitmen suami istri ya untuk saling setia, saling jujur dan setia dengan pasangan. Yang kedua, kuatkan komitmen ya, kuatkan komitmen antara suami dan istri dari godaan untuk berselingkuh dengan cara menghayati nilai-nilai agama. Ya,
Dan yang ketiga, tutup rapat peluang pihak ketiga untuk masuk dalam rumah tangga kita. Kan? Nah, dengan demikian, insya Allah rumah tangga teman-teman, rumah tangga kita semua akan selamat dari kehancuran akibat masuknya orang ketiga di dalam perkawinan kita. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.